Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat yang pengen tahu seperti apa membuat kebun belakang rumah sehingga tanamannya terlihat subur. Ada yang bertanya nih, dari mana tanahnya, medianya, tanamannya. Ya sedikit sharing aja ya. Lagi hujan nih ya. Jadi begini, saya awalnya karena bosen aja, biar fresh di rumah, terus bermanfaat, ya kepikiran lah di belakang rumah ada tempat kecil yang kosong gitu kan, tempat numpuk barang yang nggak kepake. Nah, akhirnya kepikiran untuk membuat kebun seperti ini biar lebih bagus kelihatannya gitu kan. Nah, ya udah, itu ide awalnya. Terus dari mana bahan-bahannya, alat-alat di toko banyak sekali ya, alat-alat untuk bertani, berkebun di rumah. Nah, tanah dan sebagainya dari mana? Nah, ini beli ya. Nah, ini beli di toko yang memang khusus untuk yang suka nanam-nanam di rumah, tambulan pot ya. Tambulan pot itu tanaman buah dalam pot. Nah, jadi saya rata-rata tanamannya buah semua karena saya senangnya membuah ya. Kalau bunga nggak terlalu ya. Di sana itu pilihannya banyak. Nah, saya pikir di kota-kota besar macam Jakarta itu pasti banyak sekali toko semacam itu ya. Nah, jadi sudah beli tanah media yang siap ditanemin, ada pupuknya, kemudian ada dosis-dosis yang kita dikasih tahu sama orangnya gitu kan. Ini Bu dipakainya seminggu sekali atau diganti dan sebagainya itu. Nah, biasanya itu dikasih tahu oleh orang di sana itu kan. Nah, kita nanya-nanya lah ya. Nah, kemudian bagaimana pemupukan dan sebagainya, saya makainya pupuk yang organik ya, macam begini ya. Ini ada yang POC, istilahnya pupuk organik cair ya. Ini murah kalau di Shopee itu ya. Nah, saya belinya biasanya di Shopee. Nah, pestisidanya yang nabati gitu ya, untuk ulat, untuk jamur dan sebagainya. Kemudian ada saya booster juga. Sering saya pakai seminggu sekali, saya ikutin aturan di sini. Saya nggak pakai pupuk kimia ya. Saya menghindari karena memang buat dikonsumsi sendiri, jadi pakai yang alami aja. Nah, kayak macam gini, sampah habis makan jeruk nggak dibuang. Kemudian habis makan pisang, kulitnya kita jadikan pupuk ya, kita potong-potong lalu kita sebarkan. Nah, ini juga nih macam apa nih ya, kemarin makan apa ya ini pisang sama semangka. Nah, ini taburin aja di sini. Nah, untuk menambah kesuburan tanah ya, selain dari pupuk yang kita beli tadi ya. Nah, itu bisa pakai bahan-bahan organik dari rumah tangga, sisa-sisa yang nggak kepake, itu malah bagus itu ya. Kulit bawang ini ya. Sekarang tanamannya ya. Kalau tanaman macam yang usianya nggak lama gitu ya, maksudnya dia nggak nyampe bertahun-tahun gitu, macam cabai, tomat. Nah, itu saya tanam sendiri dari awal. Pembibitannya itu dari biji ya, yang kita di rumah kita pakai. Kemudian ada melon, kita beli melon ada bijinya nih, kita tanam sendiri. Nah, timun dan sebagainya itu kita pembibitannya sendiri sampai besar. Nah, bahkan sudah pernah panennya sekali. Kemudian kalau yang macam jeruk, nah, ya banyak sekali jeruknya karena saya suka. Saya koleksi tanaman jeruk, ada 12 jenis ya. Nah, macam santang, kemudian ada siem madu dan sebagainya. Ada yang bagusnya ada kopon di Jepang ya. Ini jeruk yang paling manis katanya. Udah saya punya 4. Kemudian ada jeruk mandarin. Jeruk mandarin juga ada macam-macamnya juga. Nah, ini jeruk mandarin nih, sana sama pojok. Nah, ini jeruk santang ya, santang madu. Ini ada yang sudah kuning juga nih. Ini ada yang sudah kuning nih, mau matang. Nah, terus bibit yang saya beli itu ada yang sudah berbuah gitu ya, belinya sudah dalam kondisi berbuah, jadi tinggal diterusin. Ada yang rontok dan sebagainya, ada yang
sampai besar gitu, sampai matang kayak tadi. Ada juga yang dari awal, dari kecil gitu ya, tergantung harganya juga. Nah, kadang-kadang jeruk yang mahal itu dia belum berbuah aja udah mahal gitu ya. Nah, kalau yang kayak macam jeruk kayak macam jeruk peras, nah itu berbuah, rata-rata belinya kondisi berbuah ya. Nah, ini ada leci, kemudian ada cherry Vietnam, kemudian ada jambu kristal merah, jambu kristal putih. Nah, ini ada jambu air citra ya. Jadi saya koleksi tanaman-tanaman yang kira-kira agak jarang gitu ya, agak jarang ditanam secara umum oleh orang-orang. Nah, ini jeruk tongheng yang dimakan sama kulitnya nih ya. Nah, dia manis. Nah, ada juga satu lagi jenis yang bisa dimakan sama kulitnya, namanya nagami. Nih. Nah, cuman bedanya dengan tongheng, dia buahnya lebih lonjong. Kayak ini ya. Buahnya lebih lonjong. Ini warna orange kalau dia matang, kuning ya. Nah, ini belum matang. Nah, ini lonjong. Buahnya lonjong. Nah, kalau tongheng itu bulat. Nah, kalau rasa tongheng manis ya, dalamnya manis, kulitnya manis. Nah, kalau nagami, nah, saya belum coba sih ya, nunggu matangnya nih, belum dapat yang matangnya. Nah, katanya nagami itu lebih asam, tapi asam-asam seger gitu katanya. Nah, ini jeruk keprok, ini belinya tidak ada buahnya ya. Ada juga yang belinya dalam kondisi berbuah, terus buahnya pada rontok di jalan karena misalnya pesan di Surabaya nih, nyampainya 4 hari kemudian. Nah, kadang-kadang rontok semua tuh buahnya kayak ini ya. Ini bekas rontokan buahnya, ini baru datang sekitar seminggu yang lalu. Nah, ini juga tuh. Nah, ini pupuk alami yang lain, telur. Jadi saya punya ulekan sendiri di sini nih, ulekan khusus untuk ngancurin kulit telur. Jadi kalau misalnya kemarin kan pakai bikin jajan tuh buat lebaran, nah, telurnya banyak kan makanya, nah itu saya halusin. Nah, ini nih tanah pupuk dan sebagainya itu, tanah buat media. Jadi saya ini 10.000 nih nih ya, di sini 10.000 satu karung kecil ini, lumayan murah. Nah, itu juga tuh persediaan pupuk ya itu ya. Anggur udah tinggi banget ya. Dari awal nanamnya itu 3 bulan yang lalu masih kecil. Ini hujan ya, agak blur videonya, tapi bisa kelihatan ya. Ini blueberry ya. Ini anggurnya udah tinggi, dibikinin para-para ya, khusus untuk jalan-jalan. Tuh udah lebat banget, tapi memang belum berbuah. Katanya sih 6 bulan udah bisa itu. Jadi kita pangkas terus berapa kali pangkas ya, mudah-mudahan pemangkasan 2 kali lagi itu udah bisa berbuah ya. Ada 5 kemarin hampir berbunga banyak, lebat sekali, tapi tidak ada yang menjadi buah, mungkin karena baru belajar ya. Nah, ini pohonnya kecil tuh, bunganya tuh masih sisa-sisa 8. Ada muncul lagi bunga yang baru. Calonnya ada 2 nih ya, apa-apa, buang-buang dulu awal-awal, begitu kata orang kan. Nah, ini calon. Ini nih nggak jelas ya. Nah, udahlah. Nah, pokoknya nih calon bunga. Nah, ini blackberry nih. Blackberry itu ada 3 pohon nih, cuman 1 pohonnya saya bawa ke kebun. Nih udah mulai memanjang, baru dipotong berapa kali nih buat di stakin ya. Ada yang sudah jadi ya, tumbuhan yang di stek. Ini tomat. Nah, kalau ini pembibitan sendiri nih ya, cuman belum dapat hasil kalau tomat. Ini tongheng yang satu lagi. Itulah kondisi. Oh iya, cabai belum ya, belum ditunjukin cabai. Ini cabai yang besar. Sudah ada buahnya, sudah. Ini sebenarnya udah 2 kali panen. Yang di sebelah situ lagi ada yang lagi sedang berbuah dan berbunga. Tuh, hujan ini sih. Nah, itu yang anggur merah. Anggur merah juga yang sini. Ini ada anggur merah nih.
Ini pohon jeruknya banyak banget ya. Ada yang bertanya, ih pohon jeruknya banyak. Iya, banyak sekali. Memang saya koleksi khusus untuk jeruk. Banyaknya jeruk. 2, 3, 4. Di sini aja sudah 4, 5. Terus di sini 6. Kemudian 7, 8. Kemudian di sini 9. Ini yang buahnya banyak nih. Buahnya banyak nih. Lagi berbuah banyak. Ini yang matang tadi 10, 11, 12, 13, 14. Ini cantik. Cantik sekali nih. 14, 15, 16, 17. Sekitar 20 lebih ya. 23 apa. Ini cantik juga nih. Ya. Itu dulu ya. Mudah-mudahan bisa paham sedikit mungkin bagi yang mau saya pengen memanfaatkan halaman belakang rumah atau halaman depan yang tidak terlalu luas, tapi pengen ada hijau-hijaunya. Sebagian besar teman bertanya seperti itu. Mari ya, manfaatkan ya. Selain memberi kesegaran ya, refreshing. Jadi bagi saya itu seperti refresh ya. Kemudian manfaat yang gak kalah pentingnya itu oksigennya itu ya. Jadi kita butuh oksigen yang segar. Nah, kita bisa buat pabriknya sendiri di rumah kita ya. Nggak usah ragu-ragu untuk menanam. Tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, tidak membutuhkan waktu yang menghabiskan waktu yang banyak begitu, enggak. Memberi kesenangan tersendiri. Kalau melihat ada tunas yang muncul, bunga yang muncul, itu luar biasa. Kita senang sekali kita rasanya. Ya, apalagi kalau menghasilkan buah dan matang terus kita bisa nikmati. Itu beda banget dengan beli ya. Itu saja.